Hai teman-teman APP World semuanya, selamat datang kembali di channel APP World Indonesia. Kali ini gue bakal review performa gaming dari Poco X3 NFC. Gimana hasil dari review performa gaming dari Poco X3 NFC ini? So langsung aja, ini dia gaming reviewnya. HP ini pakai chipset terbaru kelas Snapdragon 700-an, yaitu Snapdragon 732G 8nm. Dia pakai pengolah grafis atau GPU Adreno 618, punya RAM 4GB dan internal storage 64GB untuk varian paling murah yang bisa kalian beli. Baterainya LiPo 5160 mAh, fast charging 33W, dan punya kelebihan luar biasa dengan harganya karena punya layar 120Hz termurah untuk saat ini. Layar dari HP ini memiliki ukuran 6,67 inch IPS LCD 120Hz, kepadatan layarnya 395 ppi, dan memiliki proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Gimana performa gamingnya? Langsung aja kita bahas di 7 game yang gue gaming test di HP ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa HP ini gue tes di kecerahan layar full di MIUI 12, dan kalau teman-teman lihat ada kabel charger yang gue colok itu bukan lagi ngecharge, tapi itu tersambung ke PC gue supaya bisa monitor FPS-nya. Dan teman-teman selama gaming review juga bisa lihat FPS-nya yang ada di bagian tengah atasnya. So langsung aja kita mulai gaming reviewnya. Yang pertama kita bahas di game Mobile Legends. Di game ini teman-teman dapat grafik maksimal seperti ini. Untuk Outlands gue aktifkan mode HD-nya aktif, mode High Frame Rate atau HFR-nya juga aktif, HD Crev-nya juga aktif, dan grafiknya mentok di high. Dan untuk performanya, HP ini bisa menjalankan game ini dengan sangat baik. Minim frame drop. Dan kadang-kadang frame drop malahan gak gue temuin ketika main ini game di satu match. Dan yang buat kadang-kadang frame drop itu malah kendala sinyal. Dan itu bukan kendala dari performa HP-nya, tapi lebih ke jaringan. So HP ini menurutku kalau sekedar untuk main Mobile Legends sudah nggak usah diragukan lagi untuk performanya. Untuk FPS bisa mentok di 60 fps, kalaupun ada naik turun ya paling di 55 fps, atau lebih seringnya FPS-nya ada di 58, 59, dan 60 FPS. Dengan performa seperti ini menurutku FPS yang dihasilkan sangat stabil dan smooth banget, dan detail grafiknya juga bagus banget. Yang kedua kita bahas di game LoL Mobile atau League of Legends Wild Rift. Di game ini untuk settingan grafik maksimal teman-teman akan dapat seperti ini. Untuk kualitas bayangan gue set ke tinggi. Untuk kualitas tekstur mentok di sedang aja, nggak bisa ke tinggi. Kualitas model gue set ke tinggi juga. Kualitas efek di set ke sedang juga, karena emang nggak bisa ke tinggi. Terus 60 fps-nya aktif, dan resolusinya gue set ke tinggi juga. Dan sisanya gue buat default kan aja. Di game ini performanya bisa gue katakan 11-12 dengan Mobile Legends. Dengan grafik yang cukup kompleks di game ini, menurutku HP ini juga bisa menjalankan dengan sangat baik. Dengan FPS yang mentok di 60 membuat main game LoL di HP ini terasa sangat smooth dan lancar. FPS-nya juga menurutku sangat stabil sekali di 60 FPS. Ya paling kalau ada turun-turun dikit ya ke 59 FPS. Tapi itu benar-benar nggak ada rasa apa-apa teman-teman. Yang jelas main LoL di HP ini terasa sangat nyaman, smooth, dan lancar-lancar aja. Lanjut di game yang ketiga yaitu Free Fire. Di game ini teman-teman akan dapat settingan grafik maksimal seperti ini. Untuk grafik itu bisa diset ke paling tinggi ke ultra, FPS-nya bisa set ke tinggi atau high, dan untuk resolusinya juga bisa disetting ke normal atau tinggi. Untuk performanya di game Free Fire, menurutku dengan settingan rata kanan semua atau settingan paling tinggi yang diperoleh HP ini bisa menjalankan game ini dengan baik, dengan stabil di rata-rata FPS 50-an sampai 59 FPS. Dengan settingan ini menurutku game bisa berjalan dengan baik, smooth, dan lancar. Grafik juga terlihat sangat enak, cukup padat dan detail. Karena memang settingan grafik dan resolusinya kita set ke ultra, dan resolusinya tinggi, membuat game enak dipandang dan lancar saat dimainkan. Dan kalaupun terjadi frame drop itu akan terjadi sesekali dalam permainan, tapi tidak akan mengganggu saat game berjalan. Lanjut lagi ke game Aspal 9. Di game ini untuk settingan maksimal, gue settingan visualnya ke kualitas tinggi. Dengan settingan seperti ini, FPS-nya mentok di 30 FPS. Dan dengan settingan seperti ini juga, game dapat berjalan dengan sangat lancar. Setiap bermain satu match, frame drop sangat jarang sekali ditemui. Dan kadang-kadang banget ada FPS-nya yang turun. FPS-nya itu stabil banget di 30 ataupun 29 FPS. Gue simpulin sih untuk game ini nggak ada masalah, sangat lancar dan stabil banget deh pokoknya.
Lanjut lagi ke game berikutnya yaitu Call of Duty Mobile. Di game ini teman-teman akan dapat settingan maksimal seperti ini. Untuk grafik kalau teman-teman setting ke tertinggi atau sangat tinggi, maka frame rate yang akan didapat mentok di sangat tinggi dan tidak bisa di frame rate maksimal. Tapi kalau teman-teman turunkan grafiknya ke high, maka frame rate-nya akan dapat di maksimal. Dan di game ini akan aku tes di dua mode yaitu mode multiplayer dan mode Battle Royale. Di mode multiplayer, aku tes dengan grafik high dan frame rate maksimal. Dengan settingan seperti ini, menurutku game bisa berjalan dengan sangat baik dan detail grafiknya juga terlihat sangat padat dan sangat detail. Untuk FPS-nya juga bisa gue katakan cukup stabil di 60 FPS dengan rata-rata 55 sampai 59 FPS dan sesekali drop dalam permainan paling rendah mencapai 36 FPS. Tapi drop yang terjadi itu terjadi saat kita mati atau nge-reload ulang lagi saat hidup. Menurutku itu masih wajar banget mengingat grafik yang kita pakai yaitu grafik tinggi atau high dan frame rate-nya di maksimal. Dengan grafik dan frame rate setinggi ini, menurutku HP ini masih bisa menjalankan game ini dengan sangat baik. Lanjut di mode Battle Royale-nya. Di game ini menurutku disetting dengan mode grafik high dan frame rate maksimal, menurutku agak terasa berat walaupun FPS-nya masih bisa dapat di sekitaran 40-an FPS. Dan menurutku paling bener kalau mau main Battle Royale-nya, paling nyaman itu disetting grafiknya ke rendah aja, tapi dengan frame rate maksimal. Menurutku ini lebih baik dan lebih ringan berjalan. Gamenya terasa smooth dan ringan walaupun dengan settingan grafik yang rendah. Walaupun dengan settingan grafik rendah membuat detail grafik agak menurun, tapi menurutku game terasa lebih ringan itu yang lebih penting, dan yang terpenting juga FPS-nya juga lebih stabil. Tapi kalau teman-teman tetap mau grafiknya di high dan frame rate-nya maksimal, tetap masih bisa dijalankan. Tapi ya game akan terasa lebih berat, jadi ya paling bener lah menurutku di setting di grafik rendah dan frame rate-nya maksimal. Ibarat kalau di PUBG itu grafiknya smooth dan frame rate-nya di ekstrim. Sangat nyaman banget dimainin dan stabil secara FPS-nya. Walaupun menurutku dengan grafik rendah itu nggak terlalu jelek-jelek banget grafiknya. Malahan kalau secara sekilas dilihat grafik high dan rendah terlihat nggak ada bedanya. Lanjut lagi ke game PUBG Mobile. Di game ini teman-teman bakal dapat settingan bawaan seperti ini. Untuk settingan grafik bisa mentok di HD dengan frame rate high atau 30 FPS. Tapi kalau grafiknya di setting ke smooth atau balance, dia bisa dapat settingan frame rate di ultra atau 40 FPS. Dan untuk di gaming test kali ini gue set ke settingan grafik smooth dan frame rate-nya ultra. Untuk settingan seperti ini, game bisa gue katakan sangat stabil banget di 40 FPS. FPS-nya itu gue katakan bener-bener stabil, kalaupun turun paling ya di 39 atau 38 FPS. Dimana itu nggak terasa ada frame drop, dan FPS-nya itu kenapa gue bilang stabil banget? Karena FPS-nya itu jarang banget yang turun sampai ke 30-an atau bahkan ke 25-an FPS. Jadi dia itu rata-ratanya ada di 40 FPS atau 39 FPS. Jadi bisa gue katakan FPS-nya stabil banget, terus untuk gyronya juga aman-aman aja dan bisa diandalkan dengan baik. Dan yang terakhir di game Genshin Impact. Di game ini gue tes di beberapa skenario, yaitu yang pertama gue coba settingan bawaannya atau default-nya. Untuk settingan bawaannya itu grafiknya rendah dengan 30 FPS. Ingat ya, ini rendah bukan terendah. Dan gimana performanya untuk settingan seperti ini? Untuk di settingan seperti ini, game bisa gue katakan memang bisa dimainkan dengan cukup nyaman. Tapi untuk FPS-nya nggak bisa gue katakan bahwa FPS-nya itu stabil, karena cuman gue pakai buat jalan-jalan aja dan belum cukup intens gue mainin. FPS-nya rata-rata ada di 20-an FPS dan bahkan kadang-kadang bisa drop ke 15 FPS. Terus yang kedua gue coba di settingan paling rendah, yaitu di settingan grafik rendah dan FPS-nya di 60. Dengan settingan grafik seperti ini, gamenya memang terasa lebih smooth dari sebelumnya. Tapi untuk frame rate itu bisa gue katakan bahwa sama-sama aja ada di settingan grafik 30. Karena rata-rata FPS-nya ada di angka 20-an FPS aja. Jadi kalau mau dipaksa ke set 60 FPS, bisa gue simpulin sekarang itu nggak mampu FPS-nya sampai ke 60. Dan yang ketiga, gue coba settingan yang agak menyiksa. Gue set ke settingan tertinggi dan 60 FPS dan hasilnya memang untuk grafik memang terlihat lebih padat dan enak banget dipandang. Tapi game terasa sangat berat banget. Saat berjalan aja itu terasa banget gitu bahwa grafiknya itu terasa lebih berat. Dan untuk FPS-nya sama aja, gue pikir di set ke 60 FPS juga percuma karena dia akan rata-rata tetap di 20-an FPS aja. Dan kesimpulannya untuk di game
ini bisa gue katakan memang harus puas di settingan bawaannya dengan 30 fps. Atau kalau mau lebih lancar di setting ke terendah dengan 30 fps. Atau kalau mau lebih smooth mainnya bisa disetting ke settingan terendah dengan 60 fps. Lebih enak mainnya dan terasa ringan juga. Tapi sebenarnya game ini memang sangat berat karena di beberapa HP flagship aja menjalankan game ini kadang suka keteteran juga. Jadi wajar aja dengan harga Rp3.099.000 dapat performa main Genshin Impact kayak gini mah udah keren banget. So balik-balik kesimpulannya sama teman-teman semua. Karena kalian juga bisa menilai sendiri. Dan selesai sudah ke-7 game udah gue bahas di HP ini. Dengan hasil yang sudah gue paparin, bisa gue katakan kalau kalian punya budget 3 jutaan ngepas, HP ini pas untuk kalian karena performanya sudah sangat baik sesuai dengan harganya. Malah kalau kalian ke brand lain mungkin di sekitaran harga 4-5 jutaan baru bisa dapat performa yang seperti ini. Dan wajar aja sih ini HP dikatakan mid-range killer karena dengan harga kayak gini, performanya udah nggak usah diragukan lagi. Terus untuk ketahanan baterai juga oke, apalagi udah didukung 33 watt fast charging yang menurutku pengecasannya lumayan cepet karena 1 jam lebih sedikit baterainya sudah terisi full. Dan bisa gue katakan ditinggal buat mandi aja baterai yang tadinya 33% dicas bentar udah bisa keisi 80-90%. Untuk ketahanan baterai dan pengecasan nggak komplain lah, pokoknya oke. Terus kita juga udah dikasih layar 120Hz. Itu memang kalau untuk main game mungkin nggak akan terlalu membantu karena kita mau main ke 120 fps itu untuk chipsetnya menurutku belum mendukung. Terus 120Hz nya dipakai buat apa? Ya kalau menurutku mah dipakai buat scrolling sosmed. Enak banget karena terasa banget smoothnya. Dan buat kalian yang mungkin selama ini masih di 60Hz, gue coba saranin pakai HP ini sebentar aja. Pasti kalian merasa enak banget lihat 120Hz itu dan ketara banget perbedaannya. Terus ada fitur spesial juga yang menurut gue dari HP ini yang membuat gue bisa berkata kalau budget kalian ngepas 3 jutaan aja, ini adalah pilihan terbaik. Yang pertama ada fitur 240 torch sampling. Memang secara kasat mata kita merasa memang nggak ada bedanya dengan HP lain. Tapi lama-kelamaan saat dipakai, layarnya ini memang punya respon yang lebih cepat daripada biasanya. Yang membuat ini akan sangat berguna banget buat main game tembak-tembakan dan game MOBA. Karena kita bergantung pada kecepatan sensitivitas tangan kita ke layar. Karena game PUBG, FF, COD, ML atau LoL sangat berguna dan membuat untuk nembak bakal membuat kita lebih dulu mencet daripada lawan. Dan untuk skill di ML atau LoL juga berguna karena jangan sampai kita telat mencet skill karena telat persekian detik aja akan bisa buat kita kalah. Terus yang kedua speakernya menurutku bagus juga karena dengan harga segini juga itu dapat speaker stereo yang menurutku cukup oke dengan harganya. Karena dalam game speaker stereo ini memberikan kita experience yang berbeda saat main game. Terus buat main PUBG, FF atau COD juga sangat berguna saat kalian nggak pakai headset. Karena nggak pakai headset aja kita bisa tahu step musuh ada di kiri atau kanan karena bakal terdengar di speaker stereonya. Tapi ya memang nggak seakurat kalau kita pakai headset. Ya berbeda lah teman-teman. Tapi menurutku cukup oke lah gitu buat dipakai main PUBG saat kita misalkan lupa bawa headset. Dan buat game kayak Genshin Impact, ML atau yang lain-lainnya, audionya jauh lebih terasa gitu didengar dengan speaker stereo ini. Pokoknya dengan harga segini dapat speaker stereo itu oke banget pokoknya. Terus yang ketiga ada fitur sistem liquid cooling yang bisa mendinginkan HP kita ketika HP kita dalam keadaan panas. Menurutku fitur ini nggak terlalu kerasa-kerasa banget gitu karena kita nggak tahu fitur ini aktif atau enggak. Terus pengalaman main game juga untuk suhu itu sama-sama aja rasanya di tangan. Nggak bisa dikatakan panas banget tapi nggak bisa dikatakan dingin juga. Jadi sedang-sedang aja lah. Jadi fitur ini menurutku ya alhamdulillah gitu punya fitur ini tapi ya secara fungsi nggak ketara-ketara banget. Jadi oke aja lah dengan harga ini ada fitur ini. Tapi nggak terlalu terasa bedanya dengan HP yang lain juga. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur oke lainnya dari HP ini, tapi yang menurutku yang paling oke yang gue sebutin tadi. Tapi ada juga L-Linear Axis, yaitu fitur yang bisa kasih getaran gitu saat main game. Kalau gue pribadi sih bakal kurang gue pakai. Sama game turbonya bisa kasih fitur ngeboost performa dan matiin notif. Mungkin itu aja kali ya yang bisa gue bahas dari HP ini. Dan untuk kesimpulan akhir, kalau kalian ada budget 3 jutaan ngepas, HP ini nggak ada lawan. HP ini terbaik dengan harga 3 jutaan yang bisa kalian beli.
Oke, itu aja video kali ini dan semua yang gue sampein tadi adalah pure pendapat gue pribadi dan yang gue bahas hanya terbatas di performa gaming aja dan mengesampingkan kelebihan ataupun kekurangan lain dari HP ini. Dan kalian boleh setuju, boleh tidak. Atau kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Atau kalau punya pertanyaan bisa ditanyakan juga di kolom komentar, pasti gue baca. Dan kalau gue tahu jawabannya pasti gue jawab, tapi kalau nggak tahu ya nggak akan gue jawab. Sekian teman-teman video kali ini, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Saya David, salam APP World Indonesia.